Jika melihat timeline di Twitter atau X akhir-akhir ini, kalian bakal menemukan sebuah fakta yang lucu namun sedikit menyakitkan, di mana F1 yang sering dianggap sebagai puncak tertinggi motorsport sekarang malah jadi bahan guyonan banyak fans dan akun-akun seri balapan lain. Belakangan ini F1 memang sering jadi samsak atau kena roasting berjamaah di sosial media karena dianggap terlalu rumit oleh teknologi dan regulasinya sendiri, sampai-sampai mulai mengorbankan esensi murni dari sebuah balapan mobil. Lantas bagaimana ceritanya mobil balap yang diklaim paling canggih di dunia malah berubah jadi meme setiap minggunya? Jadi pada video kali ini kita akan mencari tahu alasan detail kenapa F1 2026 sering diejek di internet. Bukan hanya soal teknisnya saja, tetapi juga dari segi bisnis, media, dan public relationnya. Kita semua tahu jika biang kerok dari regulasi 2026 cuma satu, tapi efeknya kemana-mana. Di mana gagasan FIA yang membagi tenaga mobil menjadi 50-50 antara mesin combustion dan power listrik ternyata dianggap gagal total oleh banyak pihak. Dahulu F1 itu tentang mendobrak limit, mesinnya buas, berisik, dan mobilnya tidak stabil, namun seru untuk ditonton. Tetapi sekarang jet darat ini malah tak bisa flat out dan gaspol, sebab para pembalap malah sibuk dengan yang namanya super clipping dan charging baterai di tengah lurusan. Masalah manajemen baterai tadi bukan hanya membuat balapan F1 jadi aneh, tetapi juga menimbulkan bahaya karena perbedaan kecepatan mobil sampai 40 km/jam. Di mana saat satu mobil dalam mode gaspol, sementara mobil di depannya tiba-tiba ngempos untuk charging baterai. Namun dosa terbesar dari regulasi 2026 ini ada di hari Sabtu, di mana sesi kualifikasi yang awalnya adu full throttle satu putaran penuh dan sangat memacu adrenalin, kini berubah jadi adu siapa yang baterainya paling awet. Bayangkan sesi kualifikasi yang seharusnya push limit 100%, kini pembalap F1 malah harus lepas gas dan menurunkan gigi di ujung atau bahkan di tengah-tengah lurusan panjang hanya untuk mengisi daya baterai. Inti dari kualifikasi yang seharusnya kebut-kebutan jadi hilang gara-gara ketergantungan dengan software manajemen energi. Sebab pembalap F1 sekarang seperti dipaksa memilih ingin kencang di tikungan atau kencang di lurusan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan balapan GT World Challenge atau IndyCar, mayoritas tenaga mobil mereka murni datang dari mesin combustion, di mana tenaganya konsisten dari awal mengerem sampai menyentuh top speed, dan tidak ada drama baterai habis di tengah jalan. Di balapan IndyCar yang notabene sama-sama kelas open wheel, sistem hybridnya tidak sedominan F1, di mana pembagian tenaga mobil tidak sampai 50-50 atau bahkan seperempatnya, yakni sekitar 92% mesin combustion dan hanya 8% saja tenaga listriknya atau cuma 60 horsepower. Alasan kenapa kapasitas hybrid IndyCar hanya 60 horsepower saja adalah karena ajang balap ini sangat menjaga berat mobilnya agar tetap lincah di sirkuit jalan raya. Dan yang terpenting, supaya tetap bisa charging manual dengan cepat di sirkuit oval tanpa mengerem. Tenaga tambahan 60 horsepower tersebut disimpan di dalam superkapasitor berbobot 15 kg, bukan baterai litium berukuran raksasa seperti di F1, di mana kapasitor ini bisa mengisi dan melepaskan energi listrik secepat kilat, hanya dalam hitungan detik. Berbeda dengan F1 yang memakai energi listrik sebagai sumber tenaga utama yang terus-menerus menyala di sepanjang lap, IndyCar menggunakan tenaga listrik sebagai tambahan untuk fitur push to pass yang juga bertenaga 60 horsepower. Sehingga total extra power yang didapatkan pembalap ketika energi listrik dan sistem push to pass diaktifkan adalah 120 horsepower. Kemudian jika berbicara overtaking, manuver menyalip di balapan GT atau IndyCar sebagai contoh membutuhkan seni balap tingkat tinggi, di mana pembalap harus mengatur setup tikungan berlap-lap sebelumnya, masuk ke slipstream, dan lakukan late braking. Sementara di F1, walaupun jumlah overtake bertambah lebih banyak di awal musim 2026, namun sayangnya sebagian besar terasa artifisial atau seakan dibuat-buat, di mana pembalap yang punya jatah push baterai bisa dengan mudah mengovertake lawannya yang sedang kehabisan daya di lurusan. Guyonan no super clipping, no battery, no artificial overtakes, just straight mosak masik yang bertebaran di X bukan hanya sekedar candaan admin akun X GT World Challenge, admin GT2 European Series, dan admin Chip Ganassi Racing IndyCar. Tetapi sebenarnya ada strategi marketing yang sangat cerdik di baliknya.
Dalam dunia bisnis motorsport, F1 adalah market leader atau merek raksasa yang super dominan di pasar global. Sementara ajang balapan lain seperti GT World Challenge, IndyCar, NASCAR, sampai WEC, mereka adalah challenger brands atau merek yang menantang market leader. Admin X GT World Challenge tahu, jika mereka hanya nge-tweet dengan kalimat biasa, efeknya pasti bakal kecil dan cenderung diabaikan pecinta motorsport. Namun jika mereka menyentil titik lemah F1 yang saat ini sedang trending, mereka langsung dapat atensi dari fans F1 yang lagi frustasi. Algoritma X sangat menyukai interaksi yang memicu perdebatan, sebab dengan menyentuh isu sensitif F1 seperti manajemen baterai yang sedang ramai belakangan ini, admin sosmed seri balapan lain berhasil menciptakan konten yang engagement dan masuk ke timeline orang-orang yang biasanya cuma nonton F1. Apalagi F1 sekarang sudah berubah dari sekedar olahraga menjadi lifestyle yang sangat mewah, penuh selebriti, dan terkadang terasa disetir oleh korporasi. Maka dari itu ajang balapan lain pun melihat ini sebagai peluang besar untuk membranding dan menegaskan identitas mereka sebagai ajang balapan murni. Dengan jargon no battery management, no artificial overtakes, atau apapun itu, mereka sebenarnya sedang promosi dan membangun sebuah narasi. Balapan kami mengadu skill membalap, bukan mengadu kehebatan software komputer pengatur baterai. Dari kacamata bisnis, setiap kejuaraan motorsport termasuk F1 juga harus memiliki ciri khas atau unique selling point. Namun masalahnya, regulasi teknis F1 di era modern seringkali menciptakan balapan yang cenderung membosankan jika ada satu tim yang terlalu dominan. Jadi kalimat no super clipping atau no battery adalah salah satu serangan langsung ke unique selling point-nya F1 yang selalu membanggakan teknologi hybridnya, dan sekaligus juga bisa dianggap sebagai bentuk sindiran halus kalau teknologi rumit F1 itu justru merusak tontonan. Jadi kenapa ajang balapan lain berani terang-terangan ngerosting F1 di sosmed, khususnya di X, adalah karena mereka tidak punya beban. Dan alasan kenapa F1 tidak mempedulikan hal tersebut karena nama F1 sendiri terlalu besar untuk sekedar membalas candaan itu. Sebab kalau dibalas, F1 seolah memberi panggung gratis untuk mereka. Jadi motivasinya adalah high impact, low cost marketing, di mana admin X GT World Challenge, admin GT2 European Series, dan admin Chip Ganassi Racing melihat ini sebagai kesempatan emas dan memanfaatkan keresahan fans F1 yang kecewa dengan menggoda mereka agar pindah haluan menonton balapan GT atau IndyCar. F1 sekarang ini mungkin adalah korban dari ambisi besarnya sendiri, dan karena statusnya sebagai puncak motorsport, kejuaraan ini ditekan oleh sejumlah pabrikan otomotif untuk mengembangkan teknologi hybrid gila-gilaan yang relevan dengan mobil jalan raya. Di sisi lain, balapan GT World Challenge, IndyCar, WEC, atau kejuaraan motorsport lain dengan budget yang lebih rendah, mereka lebih fokus menyajikan produk entertainment balapan murni melalui regulasi seperti BOP atau pemakaian spek sasis yang membuat kemampuan rating skill pembalap lebih menonjol. Jadi kesimpulannya, regulasi 2026 ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi visinya bagus untuk membuat mobil lebih lincah dan aksi balapan yang lebih seru. Tapi di sisi lain, eksekusi teknologi hybridnya malah membuat skill pembalap tertutupi oleh rumitnya mengatur energi baterai, apalagi sampai mengorbankan elemen safety. Menanggapi berbagai kritikan yang begitu masif, FIA kabarnya sudah melakukan sejumlah simulasi dari beberapa opsi modifikasi kecil-kecilan terkait harvesting dan deployment baterai sebagai solusi jangka pendek. Tetapi ternyata efeknya sangat kecil atau bahkan hampir tidak berdampak terhadap super clipping. Pada awalnya ada rencana kalau efek super clipping bakal dihilangkan dengan cara menurunkan power output menjadi minimal 200 kW dari yang semula 350 kW. Namun pengurangan daya baterai sebanyak itu dianggap bakal menimbulkan masalah baru bagi tim pabrikan karena mereka harus melakukan perubahan terlalu besar. Belum lagi kalau daya baterai dikurangi sampai 200 kW, itu sama saja FIA mengakui jika regulasi 2026 adalah sebuah kesalahan. Yang artinya FIA pasti bersikeras mempertahankan regulasi ini setidaknya sampai akhir musim, di mana energi baterai harus tetap memegang kendali sebagai komitmen F1 terhadap elektrifikasi. Pada intinya, perubahan dalam jangka pendek kemungkinan besar bakal sulit terwujud atau menemukan titik tengah. Karena yang paling penting bagi F1 dan FIA sekarang adalah
Mereka harus mencari solusi agar balapan bisa berjalan lebih aman dan fokus lakukan perubahan di sesi kualifikasi. Lantas menurut kalian, lebih memilih porsi daya baterai dikurangi dan membuat mobil pelan tapi bisa flat out, atau tetap lanjut di regulasi yang semakin rumit ini? Silahkan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.